Semuanya, jumpa lagi di Raja Crypto. Di video kali ini kita akan membahas tentang Frost Kingdom lagi, khususnya tentang Alliance. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengapa Alliance itu penting dan apa benefit-benefit yang akan kalian dapatkan ketika berada di sebuah Alliance atau guild. Nah, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan 10 benefit yang akan kalian dapatkan dari aliansi. Dan tambahan juga, di video ini akan ada 10 code atau kupon yang bisa kalian pakai, dan kodenya akan kuletakkan di pertengahan atau akhir video, jadi silakan kalian klaim. Oke? Nah, berada di sebuah aliansi itu sangat penting karena benefit-benefit ini ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Alliance Help. Nah, di aliansi kita bisa menggunakan fitur yang namanya Alliance Help, dan di sini kita bisa mendapatkan free item atau resource yang kita perlukan untuk progressing. Nah, kalau kita ke workshop, kemudian komponen factory, nah kalian lihat ini ya, kalau kita mau mengcraft komponen, kita membutuhkan keempat material ini ya. Nah, kalian lihat nih, aku punya 41 dan ini kebanyakan kudapatkan dari Alliance Help. Oleh karena itu sekarang aku bisa ngecraft contohnya 41 komponen level 3 ya. Itu sangat lumayan karena seperti yang kalian tahu, komponen merupakan salah satu item atau fitur yang memberikan combat power atau buff terbesar kepada pasukan kita ya. Oleh karena itu, berada di aliansi yang aktif, yang saling bantu kayak gini ya, itu sangat penting untuk progressing akun kalian. Nah, kemudian yang kedua yaitu Alliance Store. Nah, di sini kita bisa mendapatkan free items yang kita butuhkan untuk progressing ya. Nah, aku paling sering itu belinya yang ini ya, Tech Chest 100, kemudian City Relocation. Nah, ini adalah item-item yang aku beli tiap hari. Nah, tapi kalau kalian sering war ya, kalian bisa membeli item shield ini. Ada yang 4 jam, 8 jam, dan 24 jam, tergantung kebutuhan kalian. Nah, kemudian benefit yang ketiga yaitu dari sini ya, Alliance Battle atau War. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada fitur auto join ketika member aliansi itu sedang hunting rock atau bandit. Dan di sini kita bisa mendapatkan 60 reward dari rock setiap hari plus 12 reward dari bandit setiap harinya. Nah, dan tentunya reward yang kita dapatkan itu sangat penting ya untuk progressing akun kalian. Dan reward yang paling sering dapat itu adalah ini, Tech Chest ya. Seperti yang kalian tahu, ini isinya merupakan material atau item yang sangat penting yang kita butuhkan untuk mengupgrade pasukan atau building di city kita ya. Nah, rewardnya itu sangat penting ya kalau kita mau mengupgrade apapun yang ada di city, pasukan, bangunan, yang tentunya akan sangat kita butuhkan kalau kita mau cepat naik level ya kan, karena research ini merupakan fitur yang memberikan XP terbesar supaya kita bisa cepat naik level. Nah, makanya kalau kita punya alliance yang membernya aktif, kita bisa mendapatkan banyak reward tambahan dari Alliance Battle atau Alliance War ini. Oke. Nah, kemudian untuk benefit selanjutnya ada Alliance Teknologi. Nah, di sini kita bisa mendapatkan banyak free buffs ya. Nah, ini contohnya untuk Alliance Tech Development. Ini ada Thrifty. Jadi misalnya ketika kita melakukan research ya, konsumsi goldnya itu akan dikurangi ya. Ini 9%, next level 11%. Nah, terus ini Extraordinary Firepower. Ketika kota kita ya berada dalam teritori Alliance, semua pasukan kita meningkat attack-nya 1%. Nah, ini masih level 1. Untuk level selanjutnya langsung naik ke 2,5% ya. Nah, terus ini ada buff untuk Tax Expert. Nah, jadi produksi gold dari dwelling ya. Nah, ini ya, bangunan ini dia akan meningkat penghasilan goldnya. Terus ada juga buffs untuk battle. Nah, menurutku ini salah satu yang paling penting ya. Nah, ini contohnya Summon Soldiers, increase soldiers training speed. Jadi semakin cepat kita melakukan training ya. Ini 9%. Nah, terus ada infantry, cavalry, ranger. Nih, meningkatkan XP dan juga meningkatkan damage atau attack setiap pasukan kita. Ini tentunya sangat berguna untuk PvE ataupun untuk PvP. Nah, kemudian benefit selanjutnya yaitu dari Alliance Challenge. Nah, dari Alliance Challenge ini kita bisa ngekill boss ya. Nah, bosnya itu bermacam-macam ya, tergantung kemampuan Alliance kalian.
Nah, dan semakin tinggi bosnya, semakin besar juga reward yang akan kalian dapatkan. Nah, ini ada 3 jenis reward. Yang pertama, damage ranking reward. Nah, semakin banyak kontribusi damage kalian ketika ngekill boss, maka semakin besar juga reward kalian ya. Nah, reward yang kedua itu dari donation ranking reward. Nah, di sini sebelum bosnya disummon, kita bisa mendonate. Jadi, kita juga akan mendapatkan reward ketika kita melakukan donasi. Nah, seperti yang ada di sini ya, Alliance Leaderboard untuk donationnya, aku rank 1 dengan 29 donasi untuk bosnya. Nah, semakin banyak yang melakukan donasi, semakin banyak juga reward yang bisa kita dapatkan. Oke. Nah, kemudian reward yang ketiga itu adalah reward ketika kita berhasil mengalahkan bosnya ya. Ini ada Alliance Point yang bisa kita gunakan untuk Alliance Store, kemudian Blue Diamonds, terus ada Prosperity atau Gold Chest, yang keempat adalah Enhance Component Chest. Nah, kalau kalian nggak ada di sebuah aliansi, tidak mungkin kalian bisa mendapatkan rewardnya ini ya. Nah, kemudian selanjutnya dari Alliance Gift. Nah, Alliance Gift ini kita bisa dapatkan ketika member kita ada yang top up ya. Jadi kalau kalian berada di sebuah aliansi yang mana banyak membernya itu whale ya kan, sultan, kalian juga akan ikut kecipratan gift ya. Jadi semakin banyak whale atau player yang top up di aliansi kalian, semakin banyak member yang top up, semakin banyak juga free items ya atau gift yang bisa kalian dapatkan di aliansi kalian. Nah, kemudian benefit selanjutnya itu dari sini ya, Alliance Achievement. Di sini kita bisa mendapatkan banyak free items gratis ketika aliansi kita berhasil mencapai sesuatu ya. Nah, ini ada 5 jenis achievement yang sudah diselesaikan atau dicapai secara full ya. Dan kalian bisa lihat ini rewardnya lumayan, dari Blue Diamond, material untuk upgrading, gold, enhance component. Dan ini juga ada beberapa yang belum selesai ya, bisa dapat tech chest juga, dan ini semuanya gratis. Oke. Nah, kemudian ini ada 3 benefit yang kalian dapatkan jika aliansi kalian itu aliansi yang top ya, atau yang bagus, yang banyak pemain, yaitu Eternal Tower. Nah, Eternal Tower ini terbagi atas 3 jenis ya, ada yang star 1, star 2, star 3. Nah, dan ini berbeda buff atau reward yang didapatkannya ya. Nah, kita bahas yang pertama dari star 1. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau aliansi kita berhasil mendapatkan Eternal Tower Hunting, aliansi kita itu akan mendapatkan kenaikan damage ketika melawan wild monster ya. Terus ini ada meningkatkan collection speed, ada meningkatkan HP, ada meningkatkan attack. Nah, dan ini merupakan buff-buff yang sangat menarik ya kalau kalian berada di aliansi yang mendapatkan buff-buff ini, karena tentunya kalian akan lebih berprogres ya, lebih advance daripada member dari aliansi yang lain yang tidak mendapatkan buff-buff dari Eternal Tower. Nah, kemudian untuk star 2, Eternal Tower itu memberikan reward yang berbeda ya. Ini ada memberikan daily supply ya, kalian bisa pilih supply mana yang kalian butuhkan. Kemudian ini Eternal Tower Reinforcement, memberikan Soldier Reinforcement. Nah, jadi aku pernah dapat ini ya. Jadi kita itu bisa memilih pasukan ya, entah itu infanteri, cavalry, ranger. Kalian bisa pilih pasukan mana yang mau kalian ambil setiap harinya. Nah, jadi itu untuk star 2. Untuk star 3 kayak gini, aliansi kita ya akan mendapatkan Resource Field Advance. Nah, jadi Resource Fieldnya itu lebih baik daripada aliansi yang tidak punya tower. Oke. Nah, ini juga ada Summon Advance untuk Trial Monster. Jadi bisa nge-challenge monster yang lebih bagus ya rewardnya. Nah, kita lanjut sekarang yang ke-9, yaitu Historical Cities. Oke, untuk Historical Cities ini ada 2 jenis ya, Advanced Historical City dan Primary Historical City. Nah, ini memberikan reward yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari world map itu yang ini ya, yang paling dekat dengan Imperial Citadel. Jadi ada Atlantis, Olympus, Babylon, dan juga Troy. Dan rewardnya ini berbeda-beda ya. Untuk Atlantis memberikan 60 purple hero shard, untuk Troy ada 30 orange hero shard. Nah, kemudian untuk primary historical city, Olympus dapat 160 stamina potion yang 10 poin. Untuk Babylon juga sama ya, 160 kali 10 stamina point. Nah, ini reward tambahannya ya ketika aliansi kalian berhasil mendapatkan historical cities-nya. Nah, untuk advanced historical cities dapat blue diamond, dapat gold, dapat shield,
dapat speed up, dapat stamina, city relocation gitu ya. Nah, untuk primary city kalau aku lihat sebenarnya sama aja ya, cuman jumlahnya berkurang, tidak sebanyak yang didapat di advanced historical city. Nah, jadi selain reward, kita juga mendapatkan buff. Jadi kalau kalian mendapatkan City Atlantis, kalian mendapatkan buff ini ya. All troops damage taken itu 10%. Jadi pasukan kalian akan semakin kuat, semakin tinggi defense-nya. Kemudian untuk Troy, all troops HP plus 20%. Nice. Olympus mendapatkan attack plus 20, Babylon damage bonus 5%. Ya lumayan lah, apapun city yang kalian dapatkan, ini reward dan juga buff yang didapatkan itu sangat bagus ya. Nah, kemudian yang terakhir itu, yang ke-10 itu adalah Alliance Ranking Event ya. Nah, jadi kadang ada event yang di dalamnya itu terdapat Alliance Rank. Nah, tentunya semakin aktif guild atau alliance kalian, semakin tinggi rankingnya ya. Dan semakin tinggi rankingnya, semakin besar rewardnya. Nah, contohnya di sini, ini adalah Relic Trials. Untuk trial rewardsnya ada macam-macam ya, dari target reward. Nah, contohnya untuk rank 1 di sini ada Blue Diamond, training speed up, kemudian ada juga training speed up, terus gold chest. Nah, untuk rank 3 ada premium recruit order ya, untuk gacha hero. Nah, terus ada stamina potion 50, training speed up, dan lain sebagainya ya. Itu untuk target reward. Nah, kemudian untuk individual ranking, nah ini contohnya aku ranking 56 ya, tapi nggak dapat ya, ini cuman ranking 1 sampai ranking 50. Dapat rare skill chest, nah ini lumayan ya, dapat skill, kemudian ini dapat skill book, terus ada premium recruit order, lumayan. Nah, terus ini ya, alliance ranking. Nah, ini contohnya aliansiku ranking 2 ya, jadi kira-kira akan mendapatkan reward ini, Blue Diamonds dan juga 40 Secret Fruit untuk ngasih makan legendary creatures ya. Nah, ini lumayan, kadang event-event kayak gini ada, jadi semakin aktif aliansi kalian, semakin banyak reward atau benefit yang kalian dapatkan di Frost Kingdom. Ya, jadi itu dia ya, benefit-benefit yang kalian dapatkan kalau kalian berada di sebuah aliansi. Dan ya tergantung kalian mau berada di aliansi yang kompetitif atau di aliansi yang santai ya. Tapi dimanapun kalian berada, pastikan kalian punya aliansi yang aktif ya, supaya kalian bisa mendapatkan benefit yang full dari sebuah aliansi. Ya, kira-kira itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.